Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ada pohon kurma yang menangis. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Pohon kurma yang pernah menangis ini pernah menjadi sandaran bagi Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkhutbah, sebelum kehadirannya digantikan oleh sebuah mimbar kayu. Tangis kerinduan pohon kurma terhadap Rasulullah menunjukkan betapa Rasulullah sangat berharga terhadap sebuah pohon yang ternyata mempunyai perasaan layaknya seorang manusia. Setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai, kini kaum muslimin bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Masjid yang dibangun dengan cara dan material yang sangat sederhana tentu memiliki banyak kekurangan. Apalagi kalau musim hujan akan terdapat banyak kebocoran di sana-sini. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan kaum muslimin. Bahkan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah pun berkhutbah dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Namun tak jarang Rasulullah kelelahan karena kelamaan berdiri apabila materi yang disampaikan terlalu panjang. Lantai masjid yang beralaskan tanah membuat Rasulullah tidak nyaman untuk berdiri untuk waktu yang lama. Melihat hal tersebut, para sahabat Rasulullah pun segera mencari solusinya. Pada hari berikutnya, Rasulullah menggunakan pohon batang kurma untuk dijadikan tempat sandaran bagi Rasulullah ketika sedang berkhutbah. Ujung pohon kurma ditancapkan ke dalam tanah sehingga kuat untuk sandaran Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah sedang lelah dalam berkhutbah, maka Rasulullah pun menyandarkan tubuhnya ke batang pohon kurma tersebut. Usai perang Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah, salah seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk berkhutbah di atas mimbar. Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, sehingga jamaah yang ada di belakang bisa mendengar dan melihatmu dengan jelas? Mendengar saran tersebut, Rasulullah pun berkata, "Baiklah, buatkanlah mimbar untukku." Setelah pembuatan mimbar selesai, maka pohon kurma yang dijadikan sandaran bertahun-tahun pun diganti dengan mimbar tersebut. Setelah penggantian mimbar tersebut, banyak terjadi keanehan. Ketika Rasulullah naik ke mimbar dan berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara isakan tangis. Bahkan isakan tangis itu pun semakin keras seperti isakan anak kecil. Ternyata tidak hanya Rasulullah yang mendengarnya. Para sahabat pun juga bisa mendengarnya. Mereka pun berbisik-bisik melihat keanehan yang terjadi. Pandangan mereka tertuju kepada pohon kurma yang terletak di sudut masjid. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Hei, apakah kalian mendengar tangisan itu?" Yang lain pun menjawab, "Ya, aku mendengarnya. Tangisan itu sepertinya dari sudut sana, dari arah pohon kurma tersebut." Dan Rasulullah pun segera tersadar, ternyata benar tangisan tersebut berasal dari pohon kurma. Kemudian Rasulullah pun turun dari mimbar dan mengusap pohon kurma tersebut seperti mengusap seorang anak kecil agar anak tersebut diam. Semua jamaah pun merasa takjub melihat mukjizat Rasulullah tersebut. Batang kurma tersebut menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Seperti disebutkan dalam Al-Hadis,
Riwayat Bukhari nomor 2095. Rasulullah bersabda, pohon kurma ini menangis karena rindu mendengarkan zikir yang sering dia dengar. Semua orang tidak menyangka ternyata sebuah batang kurma yang tidak bernyawa pun dapat merasakan kerinduan ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pohon kurma menangis. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.